Pada interview hari ini kita kedatangan wanita hebat untuk bisa kita wawancarai mengenai pengalaman beliau di keamanan cyber. Nah, siapakah tokoh wanita ini? Mari kita kenalan dengan beliau. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu bisa sampai di karir seperti ini? Bisa cerita tidak Bu, bagaimana awal karir dahulu sampai bisa terjun di keamanan cyber atau keamanan informasi ini? Saya mengawali karir di keamanan informasi atau keamanan siber ini mulai dari persandian. Jadi saya mendaftarkan diri setelah lulus SMA ke Akademi Sandi Negara. Dan kemudian saya mendapatkan kesempatan atau beasiswa untuk melanjutkan sekolah strata 1 di jurusan Matematika FMIPA UI pada tahun 1994. Dan kemudian saya mendapatkan kesempatan lagi untuk melanjutkan pendidikan Magister Teknik Informatika ITB pada tahun 2000. Nah, ini semua saya dapatkan ketika saya bekerja setelah lulus Akademi Sandi Negara di Lembaga Sandi Negara. Kemudian saya menduduki jabatan fungsional Sandiman sampai dengan fungsional Sandiman Muda dan juga menduduki jabatan struktural pada saat itu struktural sebagai eselon 4. Dan saya diminta untuk bergabung dengan Direktorat Keamanan Informasi pada tahun 2014 dan mendapatkan promosi menjadi Kasubdit Budaya Keamanan Informasi. Kemudian saya diminta bergabung kembali pada tahun 2018 ke BSSN dan pada tahun 2000 saya mendapatkan kepercayaan untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Identifikasi, Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Vital Nasional. Ketika saya pertama kali terjun di bidang telekomunikasi, saya menyadari bahwa industri ini adalah industri yang senantiasa berubah. Bahkan setiap hari, perubahan itu selalu ada. Sehingga ini adalah mendorong saya untuk pertama kali berkenalan melalui pendidikan saya ketika masuk di STT Telkom Bandung tahun 91, kemudian meneruskan pendidikan di Inggris atas beasiswa dari Kedutaan Inggris. Kembali ke Indonesia, saya mendapatkan beasiswa dari PT Telkom Indonesia untuk meneruskan pendidikan di Australia untuk bidang Master of Telecommunication Engineering. Sepanjang karir saya di Telkom, saya selalu ditugaskan untuk mengelola hal-hal yang baru, teknologi baru. Di antaranya adalah terkait dengan digital musik, terkait dengan internet ketika baru-baru berdiri, kemudian juga tentunya hal-hal yang terkait dengan competitive intelligence. Dan saat ini saya bertanggung jawab untuk mengelola customer experience untuk Telkom Group. Nah, kemudian daripada itu saat ini kita adalah masuk ke bidang digital era. Di digital era ini Telkom bertanggung jawab untuk membangun layanan-layanan digital bagi masyarakat Indonesia. Layanan digital tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya faktor utama yang menjadi pertimbangan, yaitu masalah cyber security. Tanpa adanya pertimbangan akan cyber security, maka perusahaan akan kehilangan trust, akan kehilangan kepercayaan terhadap layanan digital yang mereka gunakan. Oleh karena itu, membuat kami di Telkom untuk setiap produk-produk digital selalu dan senantiasa mempertimbangkan cyber security sebagai faktor utama yang menjadi fokus perhatian kami untuk meluncurkan layanan-layanan digital. Awal karir saya bermula di tahun 1989, tepatnya di bulan Oktober. Saya sebagai lulusan strata 1 dari FMIPA UI, jurusan Matematika. Saya diterima di Lembaga Sandi Negara pada waktu itu di Biro Pendidikan sebagai staf di sana. Pada tahun 1994, saya mendapat promosi sebagai Kepala Seksi Matematika di Biro Litbang selama kurang lebih 3 tahun, kemudian berlanjut sebagai Kepala Seksi Pengembangan Rekayasa Sistem Sandi untuk bidang luar negeri. Pada tahun 1999, saya mendapatkan promosi eselon 3 dalam hal ini sebagai Kepala Bidang
algoritma di Direktorat C, kemudian berlanjut sebagai Kepala Bidang Sistem Sandi, dan dengan adanya perubahan struktur organisasi, kemudian saya mendapatkan amanah sebagai Kepala Bidang Manajemen Kunci Sistem Sandi. Pada tahun 2010, saya mendapatkan promosi untuk Eselon 2 sebagai Kepala Pusat Pengkajian Kriptografi di Deputi Bidang Pengkajian Persandian. Selama kurang lebih 2 tahun, kemudian saya mendapatkan penugasan yang baru sebagai Kepala Direktorat Analisis Sinyal di Deputi 2, itu Deputi Bidang Operasional di Lembaga Sandi Negara. Kemudian saya mendapatkan penugasan sebagai Kepala Pusdiklat selama kurang lebih 1 tahun di tahun 2017. Pada saat itu terjadi transformasi dari Lembaga Sandi Negara menjadi BSSN. Pada tahun 2018, pada jabatan saya di BSSN, saya mendapatkan amanah sebagai Kepala Pusat Pengkajian Teknologi Keamanan Siber dan Sandi selama kurang lebih 3 tahun. Dan di mengawali tahun 2021 ini, saya mendapatkan amanah sebagai Kepala Direktorat Ekonomi Digital di Deputi Proteksi BSSN. Saya mengambil sarjana di Sekolah Tinggi Sandi Negara dulu 2007, mulai 2007, lulus di 2011, 2012 langsung bekerja di Lembaga Sandi Negara dulu sebelum jadi BSSN. Nah, dari situ mulai berkarir menjadi staf, dan alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk mengambil magister di Magister Teknologi Informasi di UI, lulus di 2015. Sekarang posisinya saya di Sandiman Muda, di Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko, salah satu unit di BSSN. Dulu saya tidak bisa membayangkan kalau akhirnya saya bisa menjadi dan berkarir menjadi pegawai negeri sipil. Dulu saya membayangkan bahwa nanti untuk bekerja itu seperti apa, itu saya tidak terbayangkan. Dan cita-cita saya dulu itu adalah menjadi seorang polisi atau angkatan. Tapi entah kenapa memang itu meleset, dan akhirnya ya kita dan orang tua saya pun akhirnya mengizinkan saya untuk masuk ke pegawai negeri sipil. Dan kebetulan saya bisa bersekolah di Sekolah Tinggi Kedinasan dan akhirnya berkarir menjadi pegawai negeri sipil. Disitulah saya memulai karir, dan alhamdulillah saya bisa berada di sini sampai saat ini. Dan saya merupakan lulusan dari D4 atau yang setara S1. Saya saat ini bekerja dan berkarir di BSSN. BSSN adalah Badan Siber dan Sandi Negara yang khususnya berada di bidang keamanan siber. Dan saya berkarir dan melanjutkan kuliah dari perguruan tinggi kedinasan, dulu adalah STSN, dan lulusan D4 di bidang manajemen persandian, dan akhirnya bisa melanjutkan untuk di jabatan saat ini sebagai staf di salah satu unit kerja di BSSN. Awal karir saya bisa berkecimpung di bidang keamanan cyber itu diawali dengan pendidikan D4 saya di bidang keamanan cyber. Jadi saya salah satu lulusan mahasiswa kedinasan di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Selanjutnya saya juga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk melanjutkan dan mendalami ilmu di bidang keamanan cyber di Magister S2 di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Jadi ternyata setelah saya mendalami keamanan cyber itu ternyata asik. Jadi banyak hal baru yang bisa kita temukan yang tidak banyak orang tahu dan memahaminya. Posisi kerja saya saat ini menjadi salah satu staf di Badan Siber dan Sandi Negara di salah satu unit kerja. Selama menjalani pendidikan 4 tahun di Sekolah Tinggi Sandi Negara, kami mendapatkan banyak pengajaran dan inputan yang baik dari para dosen-dosen kami dan senior kami untuk bisa profesional dan berdedikasi dalam menjalankan etos sandi, dalam mengamankan informasi, dan dalam hal ini untuk saat ini di BSSN, yaitu mengamankan ruang siber dengan sebaik-baiknya. Awal karir merupakan sebuah proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran ini akan mengalami banyak tantangan, hambatan, sehingga tantangan, hambatan, dan kondisi sulit inilah yang membuat kita berubah, baik dari mindset maupun karakter kita, untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Nah, tentunya dengan semangat ingin sukses dan maju, yang membuat saya terus ingin belajar lebih banyak dan menggunakan setiap kesempatan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Saya pernah melakukan pendidikan di Universitas Sanglar Buana yang mempelajari tentang cyber security, di mana teman-teman saya hampir semuanya adalah laki-laki dan mereka semuanya sangat mensupport saya untuk bergelut dalam bidang cyber security.
Bisa cerita tidak Bu mengenai awal-awal dahulu tantangan apa saja ketika meniti karir di bidang ini? Tantangan yang dihadapi tentunya makin beragam karena ketika kami masih di era lemsanek dulu atau fokusnya di persandian, kami mendapat mindset berani tidak dikenal. Namun ketika kita bicara cyber tidak bisa seperti itu. Kita harus tampil menyampaikan apa-apa yang perlu menjadi perhatian terkait dengan keamanan, khususnya di ranah cyber. Yang dengan era digitalisasi saat ini tentunya ancaman-ancaman terus meningkat. Tantangan itu jauh sebelum memilih STSN sebagai sekolah untuk sarjana, karena di benak masing-masing orang tuh kayaknya kalau IT susah gitu. Untuk cewek apalagi kan dia coding gitu. Dengan berbekal dulu SMA yang gaptek, saya termasuk yang gaptek karena SMA-nya juga di daerah. Akhirnya ya udah nggak apa-apa karena ada matematikanya gitu, karena saya merasa matematikanya kayaknya oke gitu, over PD lah nggak apa-apa ya. Matematika oke, saya ambil. Di situ ternyata terbuka ranah, kalau dulu teknologi informasi ya, teknologi informasi, keamanan siber, itu tidak hanya yang teknis. Jadi wanita-wanita ini sebenarnya bisa ngambil posisi-posisi yang manajemen, tata kelola. Dan kalau dilihat wanita kalau ngambil ngambil peran di bagian dokumentasi jaringan itu ciamik. Itu cewek banget dah. Kalau cowok kalah semuanya kalau ke bagian itu. Dan menurut saya peran-peran wanita itu ada yang di situ. Peran-peran yang unggul di wanita tata kelola itu pokoknya jago-jago kalau bagian itu. Jadi wanita-wanita nggak perlu takut untuk ngambil kelas keamanan siber, teknologi informasi, karena ada okupasi-okupasi tertentu yang kalau dilihat wanita ternyata lebih unggul loh, kayak gitu. Jadi tantangan di bidang apapun, termasuk salah satunya keamanan cyber, itu pasti ditemukan oleh setiap dari kita. Yang harus kita lakukan adalah kita jangan pernah takut untuk mencoba dan berusaha terhadap setiap tantangan yang ada. Kita harus percaya bahwa setiap kemampuan dari diri kita itu bisa menghadapi setiap tantangan yang ada. Tantangan pekerjaan di bidang keamanan siber adalah perkembangan teknologi informasi yang bergerak begitu cepat sehingga kita harus adaptif dan mengupdate perkembangan agar dapat menjawab kebutuhan pekerjaan di bidang ini. Apa nasihat Ibu untuk generasi muda yang ingin menggeluti karir ini? Untuk anak-anak muda yang ingin menggeluti di bidang keamanan siber atau keamanan informasi ini adalah bidang yang sebetulnya seperti pisau bermata dua. Dengan skill ini kita bisa membantu orang lain, membantu diri kita sendiri, membantu orang lain, dan juga membantu negara ini. Tapi dengan skill ini juga kita bisa merugikan orang lain ataupun mungkin merugikan negara ini. Nah, oleh karena itu ilmu yang memang kita sudah miliki sebesar apapun memang selayaknya kita sampaikan atau kita bagikan untuk yang bermanfaat dan positif, kemudian juga berlakulah etikal, karena di keamanan cyber ini yang penting adalah kepercayaan. Nah, oleh karena itu anak-anak muda tetap saat ini saya melihat dedikasi mereka itu ingin menunjukkan sikap-sikap positif, kemudian juga menunjukkan skill, kompetensinya ya, dan saling bersaing secara positif. Jadi keamanan siber ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi ini sangat menarik dan sangat exciting dan digunakan secara positif untuk bisa menjaga semua properti kita di ranah siber. Bagi para anak-anak muda, saya sarankan adalah untuk memiliki open mind atau pola pikir yang selalu terbuka dan selalu memiliki keinginan untuk mempelajari hal baru. Cyber security adalah salah satunya, adalah suatu ilmu baru yang tentunya akan terus berevolusi dan ini membutuhkan banyak talent, banyak resource saat ini dan di masa yang akan datang. Sehingga saya berharap bahwa kepada anak-anak muda untuk selalu mempelajari cyber security. Kenapa? Cyber security ini adalah domain kelima pertahanan sebuah bangsa dan negara. Domain pertama tentunya keamanan darat.
kedua udara, ketiga laut, keempat outer space, kemudian yang kelima adalah domain dari internet. Nah, domain ini adalah membutuhkan generasi-generasi muda untuk mampu mempertahankan baik untuk perusahaan maupun untuk bangsa Indonesia. Motivasi saya ketika berkarir ya di keamanan siber ini adalah ternyata bidang ini adalah bidang yang sangat menarik gitu ya, sangat membuat karena tidak akan ada habis-habisnya. Misalnya kita mengetahui teknologi saja dari satu teknologi, misalnya dari mulai komputer zaman dulu ataupun contohnya dari media penyimpanan ya. Dulu ada disket, kemudian ada CD, ada flash disk, ada tape, dan sekarang cloud. Nah itu saja sudah beragam media yang bisa kita amankan dengan metode-metode enkripsi atau kriptografi. Nah kemudian untuk yang sudah banyak berkembang jenis-jenis serangan siber yang juga sangat menantang untuk bisa diketahui apa saja. Nah ini mungkin waktu kita tidak akan cukup ya untuk bisa mendalami semua itu, sehingga kita pun akan memilih gitu ya, sejalannya waktu kita akan memilih mana bidang yang memang kita geluti. Karena dari mulai teknis sampai manajemen itu ada semua di keamanan siber, sehingga kita bisa menentukan yang mana profesional kita yang akan kita pilih. Secara karir saya tidak secara langsung berhubungan dengan bidang cyber security, tapi adalah dari bidang IT secara general. Karena memang saat ini di Telkom saya bertanggung jawab di bidang Telkom untuk produk-produk digital. Namun dari sisi produk-produk digital itu tentu saja kita perlu mempertimbangkan cyber security untuk membangun kepercayaan masyarakat akan layanan-layanan yang kita berikan. Nah, yang kemudian menjadi motivasi saya adalah karena saya ingin menunjukkan dan menjadi salah satu role model bagi para perempuan-perempuan Indonesia bahwa pengetahuan akan cyber security, pengetahuan akan IT akan sangat membuat kita menjadi memiliki diferensiasi atau pembeda dibandingkan dengan perempuan-perempuan lainnya yang ada di Indonesia. Nah, tentunya ini adalah merupakan suatu faktor yang menurut saya sangat penting untuk mendorong kita untuk terus-menerus untuk belajar mengenai hal yang baru. Motivasi saya bergerak di keamanan siber ya pertama tentunya karena amanah yang ditugaskan saya di Badan Siber Sandi Negara, mau tidak mau apa yang saya lakukan harus mengawal keamanan siber itu sendiri. Tentunya juga sesuai dengan tugas dan fungsi di kegiatan yang saya lakukan sesuai dengan program kerja yang sudah diprogramkan oleh BSSN. Dulu motivasinya saya hanya agar bisa menjadi pegawai negeri. Tetapi lama-kelamaan ternyata bidang-bidang seperti ini memiliki potensi pengembangan yang lebih tinggi. Bidang keamanan siber tuh trennya adalah tren global. Jadi belajarnya pun kita harus belajar ke yang standarnya lebih ke internasional. Jadi jenjang pendidikan dan jenjang karir pun kita bisa ngacunya ke global. Jadi lebih ke global itu aja sih kalau saya. Motivasi saya dalam cyber security berawal dari kegemaran saya bermain robot-robotan, lalu menekuni dalam pendidikan dengan fokus ke manajemen informatika. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tinggi, itu membuat rasa keingintahuan saya dan rasa penasaran saya semakin tinggi juga. Itulah motivasi tertinggi buat saya. Kemudian dalam perjalanannya, yang menjadi mentor-mentor saya itu adalah pimpinan tentu saja. Karena pimpinan pasti lebih banyak tahu, punya pengalaman lebih, sehingga saya terus berdiskusi, sering sekali berdiskusi dan juga memberikan masukan juga, terutama dari hasil-hasil kajian yang saya lakukan, dan juga mendapatkan arahan dari pimpinan. Nah ini banyak sekali mentor-mentor saya mulai dari dulu setelah lulus dari Akademi Sandi Negara sampai saat ini pastinya. Nah saya sangat berterima kasih pada mentor-mentor saya atau pimpinan-pimpinan saya sehingga bisa terus menambah wawasan dan juga menambah kompetensi pastinya. Nah tapi juga ada profesional-profesional lain di keamanan siber ini yang sangat senang berbagi dan ini juga
saya terus mengupdate diri dengan membaca atau berdiskusi dengan mereka. Nah, jadi jangan membatasi diri hanya dengan pengetahuan ataupun yang kita ketahui, tapi terus mengembangkannya dari update-update yang ada dari media online. Mentor saya adalah salah satu perempuan yang menurut saya sangat hebat dan luar biasa, yaitu Ibu Kusmarihati yang pernah menjadi Direktur Utama Telkomsel pertama perempuan dan juga pernah menjadi Direktur Perempuan pertama. Dalam perjalanan karir saya tentunya tidak lepas dari pengaruh orang-orang yang membimbing saya mulai dari saya ketika mulai bekerja sampai dengan menduduki posisi saat ini. Yang paling mempengaruhi saya tentunya pimpinan saya karena beliaulah yang memberikan arahan-arahan terkait tugas-tugas yang harus saya kerjakan dan tentunya juga dipengaruhi juga dari lingkungan di mana saya bekerja. Baik lingkungan internal institusi saya sendiri maupun lingkungan ketika kami berinteraksi dengan mitra kerja kami atau stakeholder kami. Juga tidak menutup kemungkinan adalah peranan dari staf yang bekerja bersama kami. Karena di situ sedikit atau banyak kami berinteraksi, bertukar pikiran untuk memberikan gagasan-gagasan untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas yang diamanahkan kepada kami. Juga tentunya menghadapi stakeholder yang beragam tadi sehingga peranan mentor di sini mungkin tidak spesifik orang-orang tertentu tapi lebih kepada mereka yang mempengaruhi di perjalanan karir saya, juga apa yang saya hadapi ketika menghadapi tugas-tugas yang diamanahkan kepada saya. Peran mentor ini sangat penting dalam mengembangkan karir karena memberikan panduan ya, terutama bagi lulusan yang dulu belum pernah memiliki pengalaman bekerja. Kalau dulu saya kebetulan atasan-atasan ini selalu memberikan pendampingan, terutama kalau kami yang lulusan STSN memang seniornya itu senior dari STSN. Jadi memang mendampingi, mengarahkan. Jadi mentornya dari pimpinan dan juga kakak-kakak dari STSN. Memang di dunia cyber security ini yang kita ketahui bukan hanya minimnya perempuan, tetapi juga minim laki-laki juga gitu ya. Jadi tapi keterwakilan perempuan memang sangat terasa. Menurut dari pernyataan yang disampaikan oleh founder dan CEO dari CyberSN itu juga mengatakan bahwa keterwakilan perempuan itu sangat sedikit sekali di dunia cyber security. Hal ini kemungkinan adalah perempuan itu menjauh ketika dihadapkan pada kegiatan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis. Ini yang disampaikan oleh founder maupun CEO tersebut gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis itu kadang mereka tidak mengambil pekerjaan tersebut, jadi mengambil pekerjaan yang lain. Nah, sementara di dunia cyber security ini pekerjaan-pekerjaan sifatnya teknis yang menyangkut teknologi informasi itu sangat dibutuhkan. Nah, tentunya juga ketika dilakukan webinar terkait dengan minimnya ahli cyber di Indonesia gitu ya. Ini juga disampaikan bahwa beberapa hal yang menjadi tantangan adalah terkait dengan keterwakilan perempuan seperti itu gitu ya. Jadi kurangnya informasi yang disampaikan, kemudian juga lembaga-lembaga pelatihan, bahkan akses untuk masuk ke lembaga pelatihan tersebut juga banyak yang tidak mengetahui gitu ya. Nah, ini yang salah satunya. Nah, mungkin ke depan memang perlu dipersiapkan atau disosialisasikan lebih lagi terkait dengan informasi cyber security ini gitu, sehingga kemudian juga mempersiapkan generasi muda khususnya di keterwakilan perempuan, generasi muda yang perempuan gitu. Jadi siap dengan keterampilannya, siap dengan profesi atau spesialisasinya yang memang dia harapkan untuk bisa ada di dunia cyber security gitu. Tinggal nanti tingkat keterampilannya saja yang diasah untuk bisa masuk ke dunia cyber security yang memang lebih didominasi oleh laki. Kita ketahui bersama, di dunia teknis peran laki-laki terasa sangat dominan. Seperti halnya saya yang berjibaku dengan rutinitas bersama selama hampir 16 tahun dengan para lelaki. Perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan akses dan peluang yang sama sebagai sumber daya pembangunan. Seperti kita ketahui, di zaman teknologi yang sudah demikian maju, banyak sekali posisi penting yang sudah dijabat oleh para kaum perempuan, khususnya di bidang IT maupun keamanan siber. Tentunya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan,
di bidang keamanan siber maupun IT dapat dilakukan di berbagai kegiatan seperti forum IWJS maupun forum-forum teknologi lainnya. Peran saya terus membantu mereka gitu, walaupun mungkin saya harus bekerja di luar rumah ketika mereka ada kesulitan dalam pekerjaan sekolah ataupun ada masalah dengan teman-temannya. Saya membuka diri untuk mereka bisa berdiskusi dengan saya dan memberikan bimbingan ketika mereka memiliki pekerjaan rumah ya atau PR. Ketika saya harus bekerja di rumah, suami saya akan mensupport gitu ya. Jadi memang memberikan ruang untuk bisa melakukan pekerjaan. Tapi saya juga harus bisa membuat quality time tentu saja dengan keluarga saya. Misalnya ketika weekend ada masa-masa libur yang kami jalani bersama. Sehingga ini adalah balance dari kehidupan ini ya. Baik dari apresiasi kita kepada pekerjaan maupun kepada keluarga, itu juga tetap harus nomor satu, keluarga. Work-life balance menurut saya adalah suatu hal yang penting. Tapi saya tidak percaya dengan konsep 50-50. Karena yang saya percaya adalah konsep 100% keluarga, 100% pekerjaan. Artinya adalah ketika saya sedang bekerja, maka saya all out untuk perusahaan. Ketika saya sedang di rumah, maka saya fokus dan all out untuk urusan rumah. Sebagai perempuan, ketika memutuskan untuk dapat berkarir, tentunya ada suatu kondisi yang dilematis. Di satu pihak, bagaimana keluarga tetap dapat berjalan dengan baik, di lain pihak juga mempunyai tanggung jawab terhadap karir yang sudah dipilih, termasuk yang saya hadapi. Satu pihak ya, saya berusaha untuk dapat membagi waktu sebaik mungkin supaya keadaan keluarga di rumah juga dapat berjalan dengan baik, pendidikan anak berjalan dengan baik, kemudian juga di lain pihak dalam karir juga demikian, apa yang ditugaskan, apa yang diharapkan dari karir saya juga dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Apalagi di saat ini ketika tantangan demikian beragam, tentunya pandai dalam membagi waktu dan membagi konsentrasi itu sangat diharapkan. Demikian yang harus dilakukan sebagai perempuan yang sudah berkomitmen untuk dapat tetap berkarir supaya dapat berjalan seiring antara apa yang menjadi tanggung jawabnya di rumah maupun apa yang menjadi tanggung jawabnya di karirnya. Ya, arti sukses bagi saya adalah ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak, dan juga ketika kita bisa menjalankan kewajiban sesuai dengan posisi dan peran kita, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pekerjaan. Oleh karena itu, keberadaan kita akan terasa oleh mereka dan juga kita akan bisa saling membantu dan mengembangkan lingkungan sekitar kita. Sukses menurut saya adalah ketika seseorang mampu untuk melakukan dan berupaya yang terbaik untuk bisa memberikan manfaat yang lebih banyak bagi umat manusia. Itu adalah definisi sukses yang saya yakini. Sukses kalau menurut saya ketika saya bisa melakukan sesuatu dan saya bahagia melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan atau kegiatan itu, kalau itu disangkut pautkan dengan pekerjaan. Susah ya diterjemahkan secara letterlock gitu ya, karena setiap orang mempunyai pemikiran sukses yang berbeda-beda gitu ya. Tapi itu dari saya sederhana aja, ketika saya bahagia melakukan sesuatu itu sudah sukses bagi saya gitu. Bicara sukses, pemahaman saya ada dua hal, adalah ketika kita dapat mencapai apa yang sudah kita rencanakan dan apa yang dapat kita capai sesuai dengan apa yang diharapkan dari diri saya. Artinya ketika apa yang sudah kita rencanakan, artinya itu memang program kerja yang sudah saya rencanakan dari awal, ketika itu dapat tercapai sesuai dengan ekspektasi, itu bisa dikatakan sukses. Di lain pihak adalah ketika saya mendapatkan, bisa jadi perintah, ada bisa jadi permintaan dari pihak-pihak tertentu yang mengharapkan sesuai dengan kompetensi yang saya miliki dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan tadi. Intinya ketika bicara kesuksesan atau sukses adalah ketika apa yang dilakukan atau apa yang dikerjakan yang dicapai dapat memberikan manfaat. Arti sukses bagi saya pada saat ini adalah bisa menjalankan peran terutama di tengah keluarga sebagai ibu dan sebagai istri dengan baik, plus bisa mendapatkan atau menjalankan peran saya di pekerjaan dengan baik. Serta nanti kalau kedepannya saya lebih ingin membagikan ilmu ketika saya sudah tua, begitu masih ingin tetap membagikan ilmu dalam kayak seminar-seminar seperti itu. Sukses itu tidak bisa dilihat secara material saja, tapi sukses itu di mana kita dapat bermanfaat bagi orang lain, orang sekitar, orang banyak, dan bagi bangsa dan negara.
Sukses adalah titik di mana kita berada pada rasa syukur terhadap pencapaian versi terbaik dari diri kita. Karena sukses itu diciptakan dari versi terbaik setiap diri kita. Arti sukses untuk saya adalah apabila saya berhasil meraih kesuksesan saya sendiri tanpa mengabaikan tanggung jawab saya yang lainnya, terutama dalam keluarga sebagai istri dan ibu dari anak-anak saya. Sukses itu sesuatu goal yang kita buat dan bisa kita raih dan kita capai. Tapi di balik kesuksesan itu yang paling utama adalah kita itu bisa bermanfaat ya, bermanfaat untuk banyak orang, untuk diri sendiri, juga berikutnya bisa jadi ladang amal kita nanti di akhirat gitu. Jadi sukses itu ya harus mencakup keseluruhan yang bisa keberadaan kita itu berada dan bisa dirasakan dan bermanfaat untuk banyak orang. Saya Indri Nevarawati dari Politeknik Negeri Jakarta, saat ini mengajar pada program studi Teknik Multimedia dan Jaringan yang salah satu capaian pembelajarannya adalah sistem keamanan. Wanita itu cantik, berkepribadian membuat kecantikan lebih aman. Jika selama kehidupan nyata wanita berusaha dan mempertahankan kecantikan, maka dalam kehidupan maya wanita pun harus aman. Bersama IWCS, kita wanita bisa aman dan bisa cantik karena kita memiliki kepribadian dalam berinteraksi di dunia maya. Bersama program-program IWCS, besar harapan kita untuk dapat memotivasi dan sekaligus mengedukasi wanita Indonesia agar bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dalam hal ini IT dan keamanan siber yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Kenali IWCS dan ikuti programnya agar semua harapan tentang karir wanita, IT, keamanan siber dapat kita wujudkan bersama. Akhirul kata, saya ucapkan selamat datang IWCS, selamat berkarya di Bumi Pertiwi tercinta Indonesia.